Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah sebenarnya kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Nah, pada kelas 7 ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, setelah kita mempelajari dari 3 pelajaran ya. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu tentang keutamaan tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid. Nah, barakallahu fikum. Di pelajaran yang keempat. Kita masuk ke pelajaran yang keempat. Di sini. Nah, yaitu di pembahasan yang ketiga, yaitu tentang zikir. Keutamaan tasbih dan tahmid. Kita baca hadis yang kelima. An Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Rawahul Muslim. Nah, ini hadis yang kelima, nanti hadisnya dihafal ya. Saya bacakan sekali lagi untuk dihafal. An Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Rahul Muslim. Nah, ini hadis yang sangat mulia, yang sangat besar faedahnya untuk kita semuanya. Nah, bersuci al-tahur adalah separuh dari keimanan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Nah, ini keutamaan tasbih dan tahmid ya judulnya di pelajaran yang keempat ini. Bisa kalian beri judul pada kolom yang kosong. Nah, al-tahur di sini maknanya adalah air yang untuk bersuci, menggunakan air untuk bersuci ya. Tahur artinya bersuci. Kemudian An-nisf adalah setengah atau separuh ya. Mizan adalah timbangan yang sebenarnya ya, yang memiliki 2 daun timbangan yang ditegakkan ya, yang nanti digunakan untuk menimbang semua amalan hamba pada hari kiamat. Namanya mizan. Mizan ya timbangan yang sebenarnya yang digunakan untuk menghitung amal manusia di hari kiamat nanti. Kita ke faedah dan makna dari hadis. Nah, sesungguhnya ya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah Maha baik dan Maha agung. Ya, Allah membalas amalan yang sedikit tadi, amalan yang ringan di lisan ya. Ucapan alhamdulillah kan sangat ringan di lisan, tapi pahalanya sangat besar. Itu pahalanya itu memenuhi timbangan. Nah, dan juga ucapan alhamdulillah kan subhanallah walhamdulillah sangat ringan di lisan, tetapi pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Kita tahu antara langit dan bumi adalah tempat yang sangat luas, tetapi pahalanya akan bisa penuh ya dengan kita hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Ini menunjukkan tentang keagungan Allah dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bersuci merupakan setengah dari keimanan. Ya, artinya di sini berwudu, dan bersuci dianggap setengah dari sholat. Maka kata iman di sini artinya adalah sholat. Ya, dalam hal ini ada anjuran untuk memperhatikan perkara wudu. Nah, juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Nah, kemudian ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi tempat antara langit dan bumi. Nah, kenapa pahalanya sangat besar dengan dua ucapan tersebut? Karena ya
Ucapan tersebut ya mengumpulkan kesempurnaan yang lengkap bagi Allah Ta'ala. Ucapan Alhamdulillah merupakan pujian bagi Allah dan Allah senang dengan pujian terhadap dirinya. Kemudian ucapan Subhanallah merupakan pengagungan dan pensucian dan membersihkan Allah dari segala kekurangan dan kejelekan. Nah, ini intinya adalah zikir-zikir pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada banyak hadis ya yang menyebutkan tentang keutamaan tasbih dan juga tahmid. Ya, yang menunjukkan tentang besarnya pahala bagi lisan-lisan yang mau mengucapkannya. Sebagaimana dalam hadis. Nah, berikut ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi bihamdi. Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi sangat berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah, adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini ucapan yang ringan di lisan tetapi berat timbangan pahalanya. Dan makanya kita untuk selalu ya membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena pahalanya yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang kecil, karena kalau amalan itu ya dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, walaupun sepele, ketahuilah bahwasanya Allah akan melipat gandakan dari pahala atas amal-amal tersebut ya yang dikerjakan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dari antara makna dan juga faedah-faedah hadisnya. Kemudian perilaku keseharian setelah kita mempelajari mengetahui tentang keutamaan zikir tadi, untuk kita selalu ya berzikir mengingat Allah dengan banyak ya, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dari pahala yang besar. Nah, pahala itu nanti didapat di hari akhir ya, sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Kemudian untuk senantiasa mengulang kalimat-kalimat subhanallah bihamdi subhanallah azim setiap saat, karena pahalanya tadi sangat-sangat besar ya. Dan zikir-zikir itu nanti ada beberapa keadaan. Ada zikir yang terikat ya dengan waktu yang sudah ditentukan waktu-waktunya, seperti zikir pada sholat ya, dan seterusnya. Ada zikir-zikir mau tidur, akan tidur, dan seterusnya. Itu zikir-zikir yang ditentukan waktu dan ucapannya, maka kita harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu, kapanpun, kita bisa berzikir ya. Nah, dengan ucapan-ucapan tadi ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ini adalah zikir yang tidak terikat dengan waktu. Dengan waktu bisa kita ucapkan dimanapun dan kapanpun. Nah, misalnya sedang menunggu ya, menunggu di dimanapun ya, sedang di parkiran ataupun sedang menunggu di rumah sakit, menunggu di manapun, kita bisa sambil berzikir. Bisa misalnya dengan sambil di dalam kendaraan misalnya, dan seterusnya ya. Di mana ada waktu-waktu kosong, maka kita bisa gunakan lisan-lisan ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pelajaran yang keempat ini tentang besarnya pahala dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum ditutup tadi ada disampaikan dulu tentang biografi ya. Biografi dari sahabat perawi hadis tadi adalah ini dia, Abu Malik Al-Asy'ari ya. Abu Malik Al-Asy'ari ini nama panggilannya ya. Nama aslinya adalah Ubaid bin Malik Al-Asy'ari. Ubaid bin Malik Al-Asy'ari meninggal di Syam pada masa Khalifah Umar. Ya, doa Nabi kepadanya, ya Allah berikan salawat kepadanya, jadikan dia di atas kebanyakan orang. Ini merupakan keutamaan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, nanti bisa antum baca di biografi beliau di halaman awal. Taib, sampai di situ dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.